Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dari Andika Maulana dengan NIM 2111011 dari kelas EFB 2J. Saya akan mengimplementasikan konfigurasi Microtik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan serta soal yang sudah diberikan. Dan pertama-tama kita lihat dulu soal yang diberikan ya. Ini seperti ini. Dan langkah kerjanya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Langkah kerjanya 1 sampai 13 kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah langkah buat gambar topologi baik ketentuan. Baik. Di sini sudah saya siapkan topologinya kurang lebih seperti ini. Ini dari model internet. Dan ini Microtiknya. Ini VCA dan VCA. Ini IP-nya kurang lebih seperti ini. Dan ini nanti saya akan jelaskan di Winbox ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi Microtik di Winbox ya. Oke. Dan perlu diperhatikan teman-teman, ini ada urutannya ya. Jika saya melihat ketentuan SOP-nya, yang pertama kita klik ini ya, dashboard. Kemudian yang kedua ini kita refresh terlebih dahulu. Oke. Dan pastikan yang diklik ini ya teman-teman. Kalau ini pasti dia connect-nya berbeda. Kita klik yang ini. Kemudian pastikan login-nya ke admin ya. Dan terakhir connect. Nah, lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita ke tahap yang berikutnya. Pastikan identitasnya itu sesuai dengan ketentuannya. Ini kebetulan ini adalah NIM saya, jadi saya tulis NIM. Dan untuk cara apa namanya menambahkan nama identitas itu ada di sini. Nah ini kalau seperti ini. Dan pertama-tama itu kita beri nama tiap interface ya. Ini kita klik interface dan kurang lebih seperti ini ya. Kita beri namanya Ether 1 gateway, Ether 2 PCA, Ether 3 PCA. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Ini, oke, ini dia. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk Ether 1 gateway, ini karena modemnya itu 192.168.1.1. Jadi untuk di sini saya tambahkan plus 1. Jadi belakangnya 2 ya. Ini untuk koneksi ke modem. Kemudian yang untuk Ether 2 PCA kurang lebih seperti ini dan NIM saya karena belakangnya 11 ini saya eh, tambah 1 ya, NIM tambah 1. Jadi belakangnya 12. Dan sama juga seperti Ether 2, Ether 3 ini ditambah 1. Jadi seperti itu. IP, mono IP. Dan kita ke pool ya, ke pool. Itu ke menu pool untuk men-setting DHCP servernya. Karena Ether 3 ini kita akan jadikan sebagai DHCP server. Dan batasannya adalah 5 komputer. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita klik dahulu. Nah ini sudah saya siapkan dengan komennya 5 IP address. Dan ini name-nya mulai dari 13 sampai dengan 17. Lalu seperti itu. Kemudian kita beralih ke DHCP servernya. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, oke. Ini networknya seperti ini. DNS-nya ini. Oke, oke seperti itu ya teman-teman. Ini tidak ada. Oke, berikutnya itu adalah
kita akan setting dulu ke IP route kurang lebih seperti ini ya teman-teman. IP routes-nya ini sudah terhubung semua, laptop dengan keadaan menyala begitu. Dan apabila ada yang mati di salah satu laptop atau PC itu dia biasanya ada tanda warna biru, biasanya seperti itu. Atau memang ada IP yang keliru. Ya kurang lebih seperti ini ya. Untuk root list-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi DNS-nya ya. DNS-nya ini dan kurang lebih seperti ini DNS-nya. Dan selanjutnya adalah konfigurasi firewall net. Nah, firewall-nya di sini kita ke menu net. Saya beri keterangan net di sini. Dan kurang lebih seperti ini chain-nya. Kemudian out interface-nya ke gateway ya, itu satu. Kemudian kita beralih ke action-nya. Action-nya host to red. Oke, host to red sudah. Kemudian kita testing ya. Kita testing dulu di sini sebentar. Ya, oke baik. Jadi kita testing untuk langkah kerjanya di sini tertulis testing ke server internet, kemudian ke situs google.co.id. Seperti itu. Kita testing ke 192.168.1.1 dan terhubung ya teman-teman. Jadi terhubung. Oke, kemudian kita tes ke situs google.id ya. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Dan kita config dulu untuk IP antara PCA dan PCB-nya. Jadi kita ke control panel dan IP-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini IP address-nya sini, subsetnya ini, default gateway-nya sesuai yang ada di Mikrotik ya, di 2111012. Dan ini untuk DNS server ya, sesuai dengan modulnya 192.168.1.1. Dan ini kan sudah terhubung ya. Internetnya ya, rcti.tc. Dan ini bisa ya, sudah masuk gitu. Dan kita beralih ke PCB ya teman-teman, kita beralih ke. Oke, baik, kita sudah beralih ke PCB ya teman-teman. Ini kita buka dulu untuk konfigurasinya. Dan kurang lebih seperti ini untuk IP address, subnet mask, gateway dan DNS-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita testing ke 21.11.012. Oke, ini sudah terhubung ya. Sudah terhubung ke rcti.tv dan sudah masuk ya teman-teman. Ini sudah masuk, sudah terhubung internet. Sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.